Film ini dimulai dengan adegan mengerikan serangan di sebuah sekolah, dengan anak-anak berteriak dan petugas medis bergegas ke area tersebut. Di antara para penyelamat ada seorang psikiater bernama Dr. Stern, yang memasuki sekolah dan menemukan seorang gadis kecil bernama Wendy yang mengalami trauma akibat pengalaman tersebut. Dr. Stern menghibur gadis kecil itu dan berjanji bahwa segalanya akan baik-baik saja. Kemudian adegan melompat beberapa tahun ke depan, di mana Wendy yang dewasa terbangun dari tidurnya. Terungkap bahwa dia berjuang dengan masalah kesehatan mental dan mengonsumsi obat untuk mengatasinya. Wendy tinggal bersama suaminya, Lar, dan putra mereka, Carl, di sebuah rumah kecil. Meskipun mereka memiliki ikatan yang sangat erat, setiap hari merupakan tantangan bagi mereka karena kondisi keuangan yang terbatas. Kemudian, kita mengetahui bahwa Wendy bekerja di sebuah diner dengan seorang rekan kerja bernama Elma. Biasanya, dia adalah orang yang pemalu dan selalu mencoba menghindari orang lain. Tetapi hari ini, dia memutuskan untuk bertanya kepada bosnya yang pemarah, Angela, tentang promosi. Sayangnya, Angela menolaknya tanpa belas kasihan, meskipun Wendy adalah karyawan terbaiknya. Sesaat setelahnya, saat membuang sampah, Wendy bertemu dengan seorang gelandangan bernama Marek yang meminta makanan sisa kepadanya. Saat Wendy memenuhinya, tiba-tiba dia menyebutkan, "Kamu adalah yang terpilih," dan lari menjauh, tanpa memberikan konteks apapun. Saat dalam perjalanan pulang, Wendy tenggelam dalam pikirannya ketika tiba-tiba Marek mengejutkannya dari belakang. Dia mendesaknya untuk berhenti mengonsumsi obatnya, dengan mengklaim bahwa obat-obatan tersebut menekan jati dirinya yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan, Wendy menganggapnya gila, jadi untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan super, Marek melompat dari jembatan jalan raya dan dengan sengaja ditabrak oleh sebuah kendaraan. Wendy ditinggalkan dalam ketidakpercayaan total terhadap apa yang baru saja dia lihat. Jadi dia segera menelepon polisi. Keesokan harinya, dia pergi ke sesi terapi dan mengetahui bahwa Dr. Stern adalah psikiaternya yang baru. Wendy menceritakan pertemuannya dengan Marek, tetapi mencoba menganggapnya sebagai mimpi. Namun, Dr. Stern menjadi curiga dan memutuskan untuk meningkatkan dosis obat harian Wendy. Kemudian, ketika Wendy pulang ke rumah, dia menemukan surat pengusiran di pintu, yang semakin menambah stresnya. Malam berikutnya, dia sekali lagi bertemu Marek di luar diner, dan terkejut. Selama ini, dia mengira dia hanya imajinasi belaka, tetapi melihatnya secara langsung, setelah apa yang terjadi semalam, dia tidak bisa mempercayai mataannya. Wendy mencoba menanyakan bagaimana dia masih hidup, namun Marek hanya memberikan sepucuk selebaran sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Akibat pertemuan itu, Wendy mulai merasa terlalu kewalahan. Jadi dia memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obatnya. Keesokan harinya, dia mengalami gejala penarikan obat dan sulit berkonsentrasi di tempat kerjanya. Dia menjadi semakin mudah marah dan pemarah. Saat dalam perjalanan pulang, Wendy dihadang oleh beberapa pria yang melecehkannya, yang semakin memicu kemarahannya. Dia menghina mereka dengan kasar, memicu salah satu pria itu melompat ke arahnya. Namun, Wendy semakin marah dan berhasil menjatuhkan pria tersebut ke lantai. Ketika para penjahat lain menyerangnya, dia luar biasa melemparkan mereka ke udara, beberapa meter jauhnya. Wendy, di sisi lain, tidak terlihat terpengaruh dan kembali pulang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ternyata dia telah mendapatkan kemampuannya kembali, yang telah ditindas oleh obat-obatan. Kemudian film berpindah ke rekan kerjanya, Elmar, yang sedang sarapan dengan orang tuanya. Mereka selalu mendorongnya untuk kuliah dan mengejar karir di bidang hukum, tetapi Elmar menolak. Terungkap bahwa dia terpesona dengan komik superhero dan tidak memiliki ambisi dalam hidup. Suatu hari di tempat kerja, Angela menemukan pecahan peralatan dapur yang rusak dan marah pada Wendy. Dia bahkan mengancam akan memotong dari gaji Wendy. Tidak bisa mengendalikan kemarahannya, Wendy mengangkat bosnya dengan kerah dan berteriak agar dia sopan. Setelah mendapatkan permintaan maaf, Wendy membiarkan Angela pergi, tetapi tidak sebelum memperingatkannya untuk berhati-hati di masa depan. Elmar juga menyaksikan semua itu dari dekat, tetapi alih-alih terkejut, dia terlihat terkesan. Bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, Wendy mengeluarkan selebaran yang diberikan oleh Marek dan pergi ke alamat yang tertera di sana. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah taman air yang ditinggalkan di mana dia akhirnya bertemu dengan Marek. Dia menjelaskan bahwa gejala baru yang dialami Wendy bukanlah sesuatu yang salah, tetapi adalah jati dirinya yang sejati. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka bukan satu-satunya orang dan bahwa pemerintah telah meresepkan obat-obatan kepada mereka yang memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Bahkan Dr. Stern terlibat dalam konspirasi tersebut. Mendengar ini, Wendy menjadi marah dan memutuskan untuk mencari kebenaran. Jadi, dia pergi ke kantor Dr. Stern dan masuk secara paksa. Saat Wendy mencari-cari file miliknya, dia menemukan penemuan yang mengejutkan
mengejutkan bahwa rekan kerjanya, Elmar, juga merupakan salah satu pasien Dr. Stan. Khawatir akan keadaannya, Wendy memutuskan untuk mengunjunginya. Dia mengejutkan Elmar dengan memanjat masuk melalui jendelanya dan mendesaknya untuk berhenti mengonsumsi pil biru yang menekan kekuatannya. Dia ingin Elmar memeluk kemampuannya dan menjadi pria sejati. Keesokan harinya, kepercayaan diri baru Wendy memungkinkannya untuk menghadapi Angela dan akhirnya mendapatkan promosi yang telah lama diimpikan. Kemudian, Elmar mendekatinya dan mengungkapkan bahwa dia telah berhenti mengonsumsi pil tersebut. Dia juga menunjukkan kekuatan barunya, kemampuan untuk menghasilkan listrik. Keduanya kemudian memutuskan untuk merayakannya dengan berjalan-jalan, dan dalam perjalanan, Wendy menggunakan kemampuannya untuk merampok mesin ATM. Mereka akhirnya berakhir dengan berdansa dan bersenang-senang di dalam sebuah klub. Di sana, Wendy melihat beberapa pria mengganggu wanita lain dan bertindak sembrono. Jadi, untuk memberi mereka pelajaran, dia bersama Elmar menggoda mereka ke dalam kamar mandi dan menghajar mereka. Setelah sampai di rumah, Wendy membuat kejutan bagi suaminya, Lar, dengan memberikan uang yang dibutuhkan untuk melunasi hutang mereka. Sementara itu, terungkap bahwa salah satu pria yang dipukuli di dalam klub melaporkan kejadian itu kepada polisi. Para petugas tidak percaya bahwa seorang wanita dapat menghadapi beberapa pria, jadi mereka menganggapnya gila. Tapi tepat pada saat itu, Dr. Stan muncul di stasiun polisi dan menjelaskan kepada mereka bahwa wanita itu memang superhuman. Suatu hari, Wendy membawa Elmar ke taman air yang ditinggalkan tempat mereka bertemu dengan Marek. Awalnya, Marek waspada, tetapi segera menjadi senang ketika Elmar menunjukkan kekuatannya dengan menghidupkan seluruh taman bermain. Setelah itu, Marek menyebutkan adanya fasilitas tempat mereka menyimpan dan melakukan tes pada orang-orang seperti mereka. Dia menjelaskan bahwa dari luar, tampak seperti unit psikiatri, tetapi di dalamnya adalah penjara. Marek mengungkapkan bahwa dia juga menghabiskan bertahun-tahun di dalam penjara yang sunyi ini. Mendengar hal ini, Wendy memikirkan rencana untuk menyelamatkan tahanan di dalam fasilitas tersebut. Dia dan Elmar juga meyakinkan Marek untuk ikut serta. Kemudian, setelah tiba di fasilitas itu, Wendy menyamar dan menggoda penjaga. Dia berhasil menipunya dan mengikatnya sementara Elmar menggunakan kekuatannya untuk mengganggu sistem secara total, menonaktifkan kamera. Saat mereka menuju sel-sel pasien, mereka terlihat oleh penjaga yang berhasil menembak Marek. Namun, dia sama sekali tidak terpengaruh karena tubuhnya hampir tak terluka. Ketika trio itu berlari keluar, mereka dikelilingi oleh beberapa penjaga, tetapi Elmar mengelektrokus mereka dalam sekejap sebelum melarikan diri. Wendy merasa jijik dengan kekerasan yang baru saja dia saksikan. Dia sangat khawatir bahwa para penjaga mungkin tewas. Tetapi Elmar sepertinya tidak terpengaruh. Dia justru membanggakan kekuatannya dan menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang superhero. Namun, Marek marah dengan perkataan Elmar dan menjelaskan bahwa sikap cerobohnya lah yang menyebabkan orang-orang seperti mereka terkurung di tempat pertama. Dia mengungkapkan bahwa dia pernah mencoba menjadi seorang pahlawan, yang akhirnya menyebabkan kematian tragis istri dan putrinya. Kemudian, Wendy kembali pulang ke rumah dan menemukan Lar yang mabuk menunggunya. Dia kesal karena Wendy tidak pergi bekerja dan langsung mengira bahwa dia berselingkuh. Wendy bingung dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi keesokan paginya, dalam upaya untuk menyelamatkan hubungannya dengan suaminya, dia berbohong dan mengaku berselingkuh dengan seorang kolega kerja. Namun, dia juga menjelaskan bahwa hubungan itu sudah berakhir. Lar akhirnya memutuskan untuk memaafkannya, tetapi hubungan mereka tegang. Sementara itu, Elmar bertemu dengan Dr. Stan dan mengaku bahwa dia telah mengalami visi aneh akhir-akhir ini. Dia mengaku bahwa dia bermimpi tentang seorang gelandangan yang tinggal di taman air terbengkalai, merujuk pada Marek dan mengkhianatinya. Film kemudian memotong adegan di taman air, di mana tempat persembunyian Marek dikepung oleh polisi, dan dia ditangkap. Di rumah Wendy, dia sedang mengadakan pesta halaman belakang dengan beberapa teman dan kenalan. Bosan dengan peristiwa-peristiwa terakhir, dia hanya ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya. Namun, segalanya berubah drastis ketika Elmar tiba tanpa diundang dan memberitahu Wendy tentang penangkapan Marek. Dia mencoba meyakinkannya untuk lari bersamanya dan memulai kehidupan baru. Tetapi dia menolaknya dan mengusirnya dari rumah. Sementara itu, Lar menjadi marah ketika melihat Elmar pergi, dan menganggapnya sebagai pria yang berselingkuh dengan Wendy. Dia menghadapinya, memicu pertengkaran.
Wendy, yang tidak bisa lagi melanjutkan kebohongannya, akhirnya mengungkapkan kemampuannya kepada Lar, tetapi Lar tidak yakin. Dia mulai percaya bahwa Wendy delusional. Hal ini membuat Wendy sangat marah sehingga dia melempar Lar melalui meja kopi sambil anak mereka menatap mereka dengan terkejut. Para tamu juga menyaksikan ini, dan menyadari bahwa dia telah terbongkar. Wendy dengan cepat melarikan diri di sisi lain, Elmar terobsesi dengan kekuasaan dan kontrol. Dia melepaskan kekesalannya pada ayahnya dan memberinya kejutan listrik, membuatnya jatuh ke lantai. Wendy, yang kebetulan berada di dekatnya, mendengar keributan itu dan bergegas untuk membantu. Namun, saat dia mencapai orang tua itu, dia tidak responsif. Elmar lagi mencoba meyakinkan Wendy untuk bergabung, tetapi seperti yang diharapkan, dia menolak. Sayangnya, keputusan itu ternyata mahal karena Elmar dengan marah mengelektrokus Wendy juga, membuatnya tidak sadar. Ketika dia sadar, Wendy mendapati dirinya terikat di tempat tidur, di fasilitas dengan Dr. Stern. Orang terakhir memberitahunya bahwa Elmar sedang buron sementara ayahnya beruntung dapat dihidupkan kembali oleh petugas medis. Wendy kemudian mencoba melepaskan diri dari meja sambil Dr. Stern memberitahunya bahwa ini adalah untuk keamanannya sendiri. Kemudian, kilas balik menunjukkan Wendy yang masih muda bersama ibunya di kantor kepala sekolah. Dia telah kesulitan menjalin hubungan dengan teman sekelasnya, dan sebagai hasilnya, kepala sekolah menyita pemutar CD-nya. Tiba-tiba, Wendy marah dan mengangkat meja dengan tangannya sendiri. Dia kemudian melontarkannya dengan kekuatan penuh menuju kepala sekolah, membunuhnya dengan kejam. Di masa sekarang, Dr. Stern meyakinkan Wendy bahwa dia bukanlah seorang aneh, tapi hanya membutuhkan perawatan khusus. Jadi, Wendy masuk ke ruang rawat jalan psikiatri yang sama yang sebelumnya dia masuki secara paksa. Dr. Stern kemudian mengunjungi Lar dan meminta dia untuk membawa putra Wendy, Carl, ke kantornya. Dia ingin memastikan bahwa anak kecil itu tidak terkena kekuatan khusus apapun. Saat hari-hari berlalu, Wendy dipaksa untuk mengkonsumsi obat dalam fasilitas tersebut. Dia juga bertemu dengan Marek di sana, tetapi jelas bahwa dia telah menerima nasibnya. Suatu hari, Elmar mengunjungi Wendy dan memberitahunya bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Dia juga berjanji akan membebaskannya dari fasilitas tersebut. Namun Wendy mengabaikan semua klaimnya dan malah memanggil penjaga untuk meminta bantuan. Marah atas pengkhianatan itu, Elmar mengumumkan bahwa dia akan mengejar keluarganya dan membunuh mereka satu persatu. Pada adegan berikutnya, kita mengetahui bahwa Carl juga diresepkan pil biru oleh Dr. Stern. Tiba-tiba, listrik di rumah mereka dipadamkan dan Elmar tiba di sana. Kembali di fasilitas, ada pemadaman listrik yang serupa, yang memungkinkan para tahanan melarikan diri, termasuk Wendy. Namun, begitu di luar, dia dihadapkan oleh Dr. Stern dan beberapa penjaga. Keadaan terlihat suram bagi protagonis kita, tetapi tiba-tiba, Marek tiba di tempat kejadian dan menyelamatkan Wendy. Dia dengan berani melawan penjaga-penjaga itu, dan menundukkan mereka satu persatu. Sayangnya, dalam proses tersebut, dia ditembak beberapa kali. Karena Marek sedang minum obat, kekuatannya mereda dan dengan tenang dia mati, berharap dapat bertemu keluarganya lagi. Beberapa saat kemudian, Wendy kembali ke rumahnya di mana dia menemukan keluarganya ditawan oleh Elmar yang gila. Dia mencoba memukulinya, tetapi tanpa kekuatannya, itu tidak banyak membantu. Tepat pada saat itu, Lar melemparkan kepadanya sarung tangan karet agar dia bisa memukul Elmar tanpa terkena sengatan listrik. Rencana itu berhasil, dan pada saat yang sama, obat Wendy juga habis dan dia mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan kekuatan segenap yang dimilikinya, dia kemudian memukul Elmar melalui dinding dan ke dalam kolam, di mana dia mengelektrokus dirinya sendiri dan mati. Setelah pengalaman itu, Wendy dengan berlinang air mata memeluk keluarganya. Tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi dan melindungi mereka dari pemerintah. Dia berjanji akan tetap berhubungan dan pergi dengan perpisahan yang penuh arti. Saat dia pergi, Wendy merasakan rasa tujuan dan tekad baru untuk menggulingkan sistem korup yang telah mengurungnya. Beberapa tahun kemudian, kita melihat Wendy sebagai seorang penjaga hukum, menggunakan kekuatannya untuk berjuang demi keadilan dan melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dia selalu memantau keluarganya dari kejauhan, selalu memastikan bahwa mereka aman dan baik-baik saja. Tetapi misi Wendy belum berakhir karena dia melacak mereka yang telah melarikan diri dari fasilitas itu, berusaha untuk membawa mereka ke pengadilan dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus menderita seperti yang dia alami. Adegan kredit akhir film kemudian mengungkapkan bahwa Carl telah mewarisi gen ibunya saat dia membela diri dari para pengganggunya dengan membuat mereka terapung.